Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Lutfiani, mahasiswa UIN Sunan Jati Bandung dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan sosial emosional anak. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi pembelajaran guna pengembangan keterampilan sosial emosional anak di lembaga satuan PAUD. Pertama yaitu ada pengertian strategi. Strategi itu merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus atau yang diinginkan. Materi yang kedua ada pedoman pelaksanaan strategi pembelajaran. Pertama yaitu menganalisis kualifikasi perubahan perilaku yang diinginkan. Lalu yang kedua, memilih cara pendekatan yang dianggap paling efektif dan tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode yang tepat untuk anak. Yang keempat, menerapkan kriteria keberhasilan yang dapat dijadikan pegangan bagi orang tua ataupun guru. Lalu materi yang ketiga yaitu ada pertimbangan dalam memilih strategi. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran anak usia dini. Untuk mengembangkan aspek sosial emosionalnya, tentunya guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak dapat mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya melalui cara-cara yang menyenangkan, misalnya kegiatan kelompok. Dalam kegiatan kelompok ini, anak saling berinteraksi dengan temannya. Dengan begitu, perkembangan sosial emosionalnya dapat berkembang dengan baik. Lalu yang kedua ada karakteristik anak. Dalam memilih strategi pembelajaran, hendaknya harus sesuai dengan karakteristik anak. Karena anak itu memiliki kekhasan yang berbeda-beda, juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Tiga ada karakteristik tempat. Memilih strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan karakteristik tempat pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada perilaku anak, seperti proses pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Misalnya pada kegiatan cooking class yang dilakukan di luar ruangan, guru itu harus memperhatikan keselamatan anak, karena pada kegiatan cooking class ini banyak menggunakan benda-benda yang kemungkinan akan berbahaya bagi anak. Yang keempat ada karakteristik tema. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tema pembelajaran yang akan disampaikan pada anak. Misalnya guru dapat memaksimalkan kekayaan alam yang ada di lingkungan sekolah. 5. Yang terakhir ada karakteristik pola kegiatan. Guru harus memikirkan cara-cara dalam menyampaikan pembelajaran. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Pertama, ada pendidikan emosi. Pendidikan emosi adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan emosional yang sehat. Di sini guru dapat mengajarkan kepada anak tentang berbagai jenis emosi dan cara mengenali emosi diri sendiri, lalu strategi untuk mengelola emosi dengan baik, melibatkan pengajaran tentang pemahaman empati terhadap diri sendiri, terhadap emosi yang lain, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah strategi di mana anak belajar atau bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif, anak belajar untuk berinteraksi, mendengarkan, dan bekerjasama dengan orang lain. Ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yaitu melibatkan anak didik dalam proyek yang nyata, yang membutuhkan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam pengembangan sosial emosional anak. Ciri-ciri individu yang memiliki keterampilan sosial menurut Eisler adalah yang berani berbicara, yang dapat memberikan respon secara cepat, dan memberikan jawaban secara lengkap. Keterampilan sosial emosional anak dapat membantu anak untuk
berbicara dengan orang secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat. Kelima yaitu pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan sikap positif pada anak. Yang keenam adalah pembelajaran bermain peran. Pembelajaran bermain peran melibatkan anak dalam berpura-pura menjadi karakter dan memainkan peran-peran tertentu. Tujuh yaitu penggunaan teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi berpengaruh pada kehidupan anak. Dalam hal ini, perkembangan teknologi dapat dijadikan alat yang efektif untuk perkembangan sosial emosional anak dengan beberapa aplikasi dan alat permainan edukatif. 8 yaitu mendukung lingkungan belajar yang aman dan inklusi. Hal ini melibatkan penanaman norma-norma yang positif, menghargai keberagaman, dan menghindari perilaku yang merugikan dan mendiskriminasi. Anak perlu merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan belajar agar dapat mengembangkan sosial emosionalnya dengan baik. 9 yaitu ada pembinaan diri. Pembinaan diri adalah strategi yang melibatkan peserta didik dalam proses refleksi diri dan pengembangan diri. Terakhir, kolaborasi antara orang tua dan masyarakat. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting karena lingkungan masyarakat berpengaruh pada perkembangan sosial anak. Lingkungan yang baik akan menjadikan anak yang berpikiran positif. Begitupun dengan lingkungan keluarga, karena anak pertama kali mengenal dunia sekitar melalui orang tua ataupun keluarga mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.